Dan selanjutnya kini kita akan langsung saja tersambung melalui sambungan telepon bersama Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Kita bersama Opsatar Sinaga. Pak Opsatar, halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Opsatar, tadi kita baru saja mengulas bagaimana dalam peta aksi teror dunia Indonesia juga masuk. Salah satunya, pertanyaan pertama saya, apakah menurut pengamatan Anda, pencermatan Anda, bom panci di Kampung Melayu sangat erat kaitannya dengan ledakan di Manchester, United Kingdom, juga Marawi, Filipina? Ya, mungkin pelakunya tidak sama, tetapi motifnya sama. Yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak mungkin melakukan gerakan secara tersendiri. Pasti mempunyai networking internasional. Dan yang ketiga, gerakan yang dilakukan ini memang kalau teroris cirinya udah jelas. Dia bersifat terere yang berusaha untuk menakut-nakuti kelompok target. Kelompok target itu biasanya kelompok besar yang dianggap selama ini perlu dilakukan tindakan aksi tertentu yang membuat mereka takut. Nah, kebetulan di Indonesia belakangan ini isu-isu yang sifatnya radikalis itu tumbuh bersama dengan pada saat isu-isu politik lainnya juga bergerak, eskalasinya naik. Contohnya pada Pilkada DKI dan lain-lain. Begitu. Pak Opsatar, apakah menurut Anda jaringan atau kelompok tersebut memang begitu spesifik memilih momentumnya hari kemarin? Ya, momentum hari kemarin itu sebenarnya tidak pas harinya, tetapi ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan untuk memberantas radikalisme secara keras dan tegas, itu kemudian mereka merasa tertantang dan ingin menunjukkan sikap radikalisme itu. Justru dengan cara seperti itu, defractannya itu, menakut-nakutinya itu berhasil gitu. Orang makin takut ketika pemerintah menerapkan cara-cara ketegasan terhadap radikalisme, justru malah mereka makin muncul. Dan belakangan kita tidak mengamati secara jelas, sebenarnya ada sejumlah orang yang ikut ISIS yang selama ini terlibat di Syria dan Irak, kemudian mereka kembali ke Indonesia dengan dalih mereka itu sudah tidak lagi menjadi ISIS. Padahal mereka selama ini dilatih dengan cara, budaya, dan pola-pola pikir serta cara-cara kerja yang sama dengan ISIS. Pak Opsatar, artinya kalau tadi Anda menyebutkan bahwa yang dari luar negeri bisa masuk ke dalam negeri, di mana filter intelijen dalam hal ini? Bukankah harusnya intelijen begitu mafhum, mendata siapa keluar, siapa yang masuk, bagaimana jaringan mereka bisa keluar, Pak Opsatar? Ya, kalau memang mereka keluarnya untuk ISIS mungkin diketahui oleh intelijen. Tetapi kalau mereka misalnya keluarnya dengan alasan menjadi tenaga kerja, kan tidak diketahui. Itu kan hanya sampai pada batas-batas tertentu yang bisa diketahui oleh intelijen. Dan memang kita bisa lihat bahwa penyebaran mereka itu diawali dengan cara-cara yang sifatnya gojul fikro atau pengaruh pikiran. Sehingga tidak kemudian bisa dilihat jelas misalnya sudah berapa yang dia berhasil pengaruhi ketika dia tiba di satu daerah tertentu atau misalnya pada satu wilayah di mana ia baru datang, terus kemudian berapa warga yang bisa dia pengaruhi. Pak Opsatar, menurut kajian yang mungkin Anda juga membaca beberapa literatur untuk ISIS khususnya, apakah mereka juga melakukan brainwash dan target mereka biasanya ke segmen-segmen seperti apa? Apakah yang tiba-tiba mendadak menjadi begitu yakin dengan agamanya, ataukah kaum muda yang masih euforia, seperti apa menurut Anda? Biasanya ISIS itu dia mendekati lewat langkah ekonomi. Pada banyak negara seperti Indonesia dan Malaysia, ketika situasi ekonominya sedang menurun, maka kemudian misalnya tingkat inflasi yang terlalu tinggi yang membuat daya beli rendah, kemudian dijanjikan nanti kalau masuk ke ISIS Anda akan terima gaji sekian ratus juta atau sekian puluh juta. Makanya langsung tertarik. Dari soal-soal ekonomi itu kemudian bergerak ke soal-soal penetrasi wawasan. Mereka ditekan atau diajarkan supaya mereka mengetahui bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk masuk surga, misalnya masuk surganya dengan cara mati syahid. Ya, itu yang disebut dengan jihad dan lain-lain. Seperti itu.
Pak Opsatar, tapi bila kita melihat fundamental ekonomi kita relatif sangat baik. Kita lihat juga bagaimana inflasi kita terjaga di level 4%-an secara year on year. Kemudian kita juga punya nilai tukar yang relatif stabil. Apakah menurut Anda motif ekonomi masih relevan bila kita kaitkan ISIS masuk ke Indonesia karena motif ekonomi? Sebelum ini ekonomi kita tidak terlalu baik, ya, sehingga banyak orang kita kemudian eksodus menjadi ISIS. Nah, setelah itu, kalau kita lihat sekarang, kalau tingkat inflasi rendah, kemudian pertumbuhan bagus, itu perhitungannya masih dalam perhitungan-perhitungan pasar saham, perhitungan-perhitungan tingkat industri, kelas menengah ke atas. Tapi kan di bawah belum tentu, di bawah masih repot juga kan, dan itu masih tidak terukur jelas gitu. Baik Pak Opsatar, apakah Anda memiliki saran pada pemerintah? Kalau tadi Anda menyebut segmen menengah ke bawah yang tidak tersentuh dengan data-data ekonomi makro yang cukup baik tersebut, apa yang harusnya pemerintah lakukan? Yang pertama, saya kira yang paling utama adalah pendekatan dengan penetrasi wawasan kebangsaan. Yang kedua, harus ada upaya dari pemerintah yang sifatnya integratif, yang menyertakan kelas menengah ke bawah untuk membuat pertumbuhan ekonomi mereka itu kemudian mengejar dengan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi di negara dalam bentuk kurva. Jangan kemudian kurvanya bagus, tapi sebenarnya di rakyatnya masih tidak merata. Yang kedua. Yang ketiga, jangan kemudian merasa bahwa pihak berwenang atau berwajib, kemudian kalau menindak sebuah gerakan teroris langsung tembak mati, misalnya gitu. Nah kalau ditembak mati, selnya itu atau jaringan mereka itu yang timbul itu adalah rasa dendam yang tinggi. Kalau mereka dalam satu halako besar, misalnya kemudian kelompok tersebut ada yang mati, maka kelompok itu kemudian membentuk sel baru yang kemudian ada kelompok jihadnya. Dan ini akan membuat gerakan baru juga untuk membentuk serangan-serangan yang sifatnya sporadis seperti yang dilakukan sekarang di Kampung Melayu. Baik Pak Opsatar, teror bukan sebuah hal baru di dunia. Kita tahu dulu ada Al-Qaeda, hanya jubahnya saat ini yang baru menjadi ISIS dan lebih sporadis ternyata ISIS tersebut. Apakah Anda melihat harusnya juga ada perkembangan ilmu-ilmu atau teknik intelijen yang dikembangkan mengingat polanya agak baru meskipun terornya juga ternyata keluar dengan wajah yang baru begitu? Ya, saya kira ya kalau kita lihat kembali ke ISIS itu kan awalnya merupakan gerakan yang dibentuk sendiri oleh Amerika dan kemudian Amerika sendiri kebingungan untuk mengatasinya setelah ISIS itu tumbuh besar. Jadi kalau CIA sendiri sekarang kan mengembangkan pola yang sifatnya dia masuk ke masyarakat. Di negara-negara lain itu tingkat resistensinya, seperti contoh di Irak, di Syria, itu tingkat resistensi masyarakat terhadap ISIS-nya tidak terlalu tinggi. Karena mereka masih berpikir bagaimana siapapun yang datang yang membantu mereka menganggap itulah pahlawan mereka. Di negara kita, resistensinya tinggi. Seasal dicap sebagai teroris, apalagi dengan modal radikalisme, rakyat langsung tidak suka. Jadi itu gampang sekali kalau misalnya mau dikembangkan, maka pola intelijen kita jangan percaya hanya mengandalkan petugas saja, tapi pola rakyat semesta, baru bisa kena semua. Artinya pola rakyat semesta, apakah menurut Anda perlu ada sebuah program yang masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat begitu? Ya, jadi ginilah ya, saya lebih percaya dengan kata-kata yang saya gini. Selama ini kita ingin selalu mengatakan bahwa polisi harus profesional, TNI harus profesional, semua harus profesional. Tetapi kita lupa bahwa TNI kita itu baru bisa profesional ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau dia dipisahkan, kemudian dibentuk boundary antara rakyat dengan TNI, ya TNI yang akan bisa profesional karena memang dia lahir dari rakyat, gitu. Artinya untuk aksi teror Anda merasa bahwa TNI juga harusnya dilibatkan selain kepolisian? Ya. Baik. Opsatar Sinaga, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, terima kasih telah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.